enggak? Ini bang, kalau versi Islam, jangan hubungan. Bukan versi Islam, versi Allah. Menurut Allahmu Ya. yang diurapi itu Al-Masih. Yang mengurapi siapa? Menurut Islam ya. Menurut Allah Islam. kok Islam sih? Menurut Allah. Iya. Awak bodoh sangat. Menurut Islam berarti menurut ajaran Allah Subhanahu wa taala. Yuk tahu tak? Ya, coba di Quran mana? Al-Masih artinya yang diurapi mana di Quran? Al-Masih itu. Bang. Sampai kau mencret nggak akan dapat. Karena kau ini mengaku-ngaku sebagai Allah yang diurapi. Mana ada di Quran artinya yang diurapi mana? Kau kok lebih pintar dari Allah? Bang. Awak ini bicara sendirilah. Iya betul. Oh, versi kamu katanya versi Islam. Makanya tadi saya ngomong jangan versi Islam karena Islam ada Islam kamu, Islam Deden, Islam Hutasoid, Islam Edi. Makanya saya nanya Iya, menurut Allah, jangan menurut Islam. Lah. Iya kan Islam itu bang ajaran yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang dipilih oleh Iya menurut Allah, Allahmu berfirman, Allah berfirman, Al-Masih artinya yang diurapi. Benar? Kalau versi Islam bang ya, itu Al-Masih itu yang mengusap, artinya macam tuh. Karena apa? Direvisi ya, diurapi beda dengan mengusapi. Tadi katanya bertanya, diurapi. Awak itu bertanya versi Islam apa versi Kristen? Saya tanya dulu. Awak itu kebingungan. Itu menurut versi Islam, versi Kristen. Awak kan bertanya ke saya. Sebagai versi Islam, saya menjawabnya. Dijawab, diurapi, di apa? Macam tuh. Ini Ya versi menurut Islam. Allah apa? Mengusapi atau diurapi? Yang mengusap. Versi Yang diusap apa? Islam, Oke. ya. Yang mengusap apa saya tanya? Al-Masih. Yang mengusap. Ganti bang, saya yang jawab guys. Putar-putar ganti saya yang jawab. punya mukjizat ini versi Islam ya. Jangan awak nanti diurapi macam tuh. Ini versi Islam. Versi Islam Al-Masih karena dia mengusap, punya mukjizat, mengusap segala sesuatu. Itu orang buta bisa sembuh, orang kena penyakit itu bisa. Teman-teman tap layar dong ya, mohon bantu. Orang mati bisa hidup kembali. Itulah versi Al-Masih dalam Islam. Muhammad Versi nggak Islam, bisa. ya. Muhammad nggak pernah mengusap. Muhammad memang nggak pernah mengusap, mengadakan mujizat. Nah, setiap nabi itu bang, mujizatnya lain-lain dalam Islam. Nabi Musa membelah lautan. Nabi Yusuf dia punya ketampanan luar biasa. Nabi Muhammad pun punya mujizat. Membelah bulan. Al-Quran. Mujizatnya apa Muhammad? Hah? Membelah duren. Membelah bulan. Bola durian kan cupe. Almarhum. Betul. Kan begitu bang, itu menghina bang. Membelah bulan. Iya kan? Al-Quran termasuk mujizat. Membelah bulan mana? Buktinya bulan dibelah, nggak usah ngarang ah. Ada Kan bang. ada hadisnya bang. Kan ada hadisnya. Ya nggak usah pakai hadis, pakai kamera yang bisa di zoom 100 kali, Pakai nggak ada tuh logika, bulan dibelah. Ada penelitian Kristen. Dekat NASA ada bahwa bulan pernah terbelah, tapi NASA tidak menyebutkan itu Nabi Muhammad yang membelah atau Belahnya pakai apa? Hah? Belahnya pakai apa? Pakai jari kalau Nabi Muhammad bang. Dibelah pakai jari itu. Macam Tujuannya bang, apa dibelah? Tujuannya apa? Tujuannya untuk membuktikan bahwa orang-orang kafir zaman dahulu ingin menguji Nabi Muhammad. Kalau memang kau betul-betul Nabi, tunjukkan mujizat kepada kami. Tapi Salahnya bulan apa? Salahnya bulan apa dibelah? Ya sebagai mujizat untuk meyakinkan orang kafir kan bertanya. Loh, kamu tahu nggak? Bulan itu sebagai satelit bumi punya manfaat. Kalau bulan itu ya pasang surut air sungai, banyak sekali kegunaan bulan. Salahnya bulan apa dibelah? Makanya saya jelaskan. Kenapa kalau bulan dibelah salah bang? Terus kenapa kalau bulan dibelah itu salah?
Kalau manusia dibelah boleh yang salah. bilang Kalau Bung hewan Randy? dibelah boleh Saya yang salah. jawab. Kalau bulan dibelah apa Instruksi. salahnya? Kenapa Saya tanya bukan Justin. gunung yang dibelah harus bulan? Gunung kan ada gunung. Itu mukjizat, itu menunjukkan mukjizat apa saja boleh kan? Sumpama Nabi Musa itu kaum air kafir lah dibelah, mintanya bulan kan menunjukkan dibelah. mukjizat. Menurut orang kafir lah Nabi untuk Muhammad pembuktian. bulan. Mau Puron saya yang jawab. Gantikan kamu dulu sebentar ya. Ya. Jelaskan bang, dia biar tak bodoh bang, akal dia biar jalan. Jadi gini bang, santai ya bang. Jadi gini. Saya belajar kok. Saya belajar Iya, betul. ilmu pengetahuan, mana ada bulan dibelah, berapa Iya, senti betul. dibelahnya, berapa meter, berapa kilometer, pakai jari. Emangnya jarinya Muhammad tuh membengkak besar. Itu kan permintaan orang kafir mau suruh belah bulan. Sebentar bang, sebentar saya mau jawab. Tolonglah kasih saya Ya. ruang. Jadi dulu itu orang-orang kafir tuh kurang yakin dengan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai rasul utusan. Makanya orang kafir ingin menguji Nabi Muhammad dengan mujizatnya. Ayatnya di mana Pak datanya? Hadis itu hadis. Jadi Itu bukan ayat bang, hadis itu tak ada di dalam Al-Quran. Ya kalau hadis itu bukan perkataan Allah. itu Bukan perkataan memang. Allah. Perkataan Allah itu hadis. Ngapain saya percaya sama manusia? Yang saya percaya kan perkataan Allah. Bang Hadis itu Justin, perkataan Bang Allah itu. Justin, saya jelaskan ya. Di dalam Islam itu patokan hukumnya itu ada dua. Itu kan di Satu internal Al-Quran. kalian. Kami kan dunia ini pengen tahu kata Allah bukan kata hadis. Nggak bisa Tapi gitu bang. Kita Bang, Bible juga bukan macam banyak. itu. Sekarang saya tanya begini bang. Kalau bicara Islam kita tetap patokannya itu bicaranya hadis sama Al-Quran. Macam itu. Biasalah. Ya kalau memang terbukti melalui durian tuh Amerika jadi Islam semua tuh. Nyatanya enggak. Iya dia kenapa tahu tentang mukjizat bang? Tahunya dia cuma Katanya NASA tadi, NASA membuktikan mana ada tuh benua Eropa, NASA membuktikan bahwa ada belahan di bulan hasil jarinya Muhammad membelah. iya. Mana ada tuh berita itu viral dan Eropa semuanya menjadi Islam. Abang konyol kayak begitu bang. Konyol. Kenapa Yesus semua orang tidak bisa jadi Kristen? Kenapa semua orang tidak bisa jadi Kristen? Loh Yesus nggak ada membelah bulan, kurang kerjaan amat belah bulan. Ya, oke. Ganti konteksnya. Kenapa bisa? Kalau memang Yesus itu Tuhan, kenapa semuanya tidak menjadi Kristen? Kita ganti Berarti konteksnya. masalah belah bulan sudah nggak dibahas nih. Iya. Saya mau bertanya ke logika. Kenapa semua orang dunia tidak beragama Kristen? Kenapa? Itu mau Pertanyaannya Nabi begitu juga. Muhammad. Abang kan nyorotes sudah jelas, bah. Macam tidak menghargai. Kalau belah bulan, makanya sepanjang abad sampai sekarang akan kelihatan bulan terbelah mana. Bagus-bagus aja kok, ngarang aja kalian. Makanya saya mau jelaskan. Abang nyorotes terus. Saya mau jelaskan. Abang nyorotes. Ya nyerocos temanmu kok, bukan saya. Dulu bulan pernah dibelah itu, kalaupun tidak ada garisnya sampai sekarang itu kan dikembalikan seperti semula kembali sedia kala. Enak amat kamu, nggak hadis mana itu nyambung lagi. Bulan dibelah nyambung lagi. Dilem, maksudmu dilem. Dan berkata Itu ya, yang Kristen kayak abang ini bukan tahu malah menyorotes. oke Jadi dengan Kristen yang lain. dan berkata Ini kan kita ngapain belah bagaimana kita bulan mau ada kerjaan. sampaikan data kalau dipotong-potong terus? Tidak adil dong ini. Ya nggak masuk akal lah bro, kamu ngarang aja Ya, disambung nggak masuk akal lagi. karena abang manusia biasa, botol. Ya nggak masuk Nggak akal lah. datanya. Kalau Ya elah. mukjizat itu Ya dari elah, macam lama. Kenapa yang dibelah itu bukan gunung lah, harus bulan? Sekarang saya tanya, kenapa Yesus bisa hidupkan orang mati? Kan udah masuk di akal juga bang. Otak abang tuh di mana sih? Sekolah di mana sih abang itu? Ya Allah, dia bodoh bang. bang. Kenapa Yesus bisa hidupkan orang Maksudmu mati? Allahmu bodoh? Allahmu mengatakan Isa Al-Masih punya mujizat kok membangkitkan orang mati kok. Memang. Kok kamu mengatakan Allahmu bodoh? Memang iya. Abang yang bodoh. Itu kan udah pakai logikanya gimana juga kalau itu?
Kita kan Kelabanmu sendiri mengatakan Al-Masih itu pembuat mujizat. Kenapa kau mengatakan saya bodoh? Yang memberikan gelar pembuat mujizat kan Allah. Allah bodoh. Abang tadi bilang kan Nabi Muhammad membela bulan. Itu logikanya di mana? Sekarang tanya logikanya di mana juga tuh kok Nabi Isa atau Yesus bisa dihidupkan orang mati? Memang secara logika macam tidak nyambung. Itu namanya manusia. Allahmu dan menurut temanmu tadi mengatakan Al-Masih itu artinya pembuat mujizat. Iya betul. Muhammad gelarnya Al-Masih bukan Muhammad. Saya kata macam tuh mana? Saya cakap Isa itu punya mukjizat seperti nabi-nabi yang lain. Bodoh. Berarti nabi yang lain Al-Masih juga. Tergantung jurukannya Allah memberikan siapa. Jangan ada yang atur. Yesus Al-Masih juga ya? Bukannya. Nah ini saya ya Sekarang, Nabi Isa Al-Masih. Paulus Al-Masih atau bukan? Dan kalian berdua berdebat sendiri deh, Islam sama Islam. Allah. Saya mau berdebat sama abang. Mau? Khalilullah, orang yang disayang Allah, kekasih Allah. Macam tuh itu cuma predikat, dia gelar dari Allah Subhanahu wa taala untuk para Sekarang nabi. Muhammad itu apa? Utusan atau apa? Gantian. Kami lagi bertanya, yang adil. Yang Islam yang mana ini? Yang benar? Islam yang benar mana nih? Edi, saya mau bertanya. Ya. Sebentar, saya mau bertanya. Sekarang saya tanya Edi, Islam apa dulu? Kamu dengan Ma'ruf sama nggak Islamnya? Sunni atau apa? Tadi abang itu kan nggak adil. Dari tadi abang bertanya terus. Gimana keadilan itu? Iya, sebelum kamu bertanya ke saya minta tahu. Saya pengen tahu kamu Islam apa? Sebentar. Apa bang? Kamu Islam apa? Islam Sunni atau Syiah? Sunni Sunnah wal Jamaah. Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ahlus Sunnah wal Jamaahnya siapa? Imam Asy'ariyah, Maturidiyah atau siapa? Nggak ada yang begitu, nggak ada yang bikin begitu, nggak ada. Ikut Al-Quran dan hadis. Ikut Allah dan Rasulnya, nggak ada yang begitu. Oke, dari 73 golongan, kamu golongan yang mana? Itu hanya Allah yang tahu, bukan urusan abang. Itu Allah Ta'ala cuma yang tahu bang. Urusan di akhirat nanti. Iya, kita ini beribadah saja. Mau terima tidak dimana ibadah sholat kita pagi siang malam. Berarti belum pasti selamat, belum jelas keselamatannya. Nggak masalah mau diri satu tidak. Itu urusan Allah. Saya mau ibadah banting tulang ibadah. Itu urusan Allah. Dia masuk neraka, tak ada keluar. Berarti orang-orang Syiah juga bisa mengklaim dia juga selamat dong. Belum tentu karena belum pasti kan. Itu urusannya. Abang nggak punya hak. Islam punya kebenaran, punya Islam. Itu klaim masing-masing. Kristen juga terbelah dua. Terbelah macam. Gak ada ajarannya sama. Kok kalian jadi maling teriak maling sih? Beda. Unitarian percaya bahwa Yesus adalah Nabi. Trinitarian yang mengatakan Yesus Tuhan. Abang sudah baca nggak? Unitarian dan sampai baku tika. Mana ada yang namanya Kristen itu Katolik, Ortodoks, itu kan baru Protestan, dulu. Pantekosta. Mana Unitarianisme itu muncul di abad 16, ngawur. Ya Salafus Soleh itu lebih duluan daripada abang. Makanya Kristen Ya, itu satu ajaran. Ada konsilinya satu. Ada Secara organisatoris itu beda. Secara ajaran itu satu. Abang belum belajar di situ bang. Konsilinya itu baku bunuh orang gitu. Nggak ada bunuh-bunuh sekarang. Unitarian kalau zaman Muhammad, setelah Muhammad meninggal itu bunuh-bunuhan tuh. Kalau hanya beda keyakinan, sampai sekarang pun beda keyakinan. Kristen kalau nggak ada. Unitarian dulu baku bunuhan dengan Trinitarian. Mana ada orang Kristen membunuh demi nama dalam nama Yesus. Yesus Akbar, nggak ada tuh. Sekarang saya tanya. Allah Akbar, nggak ada tuh. Buar, meledak. Teroris terbesar dunia agama apa? Kristen kan yang jajah Indonesia agama apa? Kristen kan. Yesus membantai murid yang mau jawab Islam yang mana? Yang mau dituduhkan siapa? Awak bodoh tak baca sejarah. Teroris terbesar dunia. Oke. Yesus pernah membunuh siapa? Isa pernah membunuh siapa? Teroris terbesar di dunia itu ya Kristen. Iya. Muhammad pernah membunuh berapa kali? Yang jajah Indonesia Kristen. Muhammad pernah membunuh berapa kali? Saya tanya. Yang jajah Indonesia Kristen. Yang bunuh Yesus pernah membunuh nggak? Yesus pernah membunuh nggak?
Saya bilang Kristen itu teroris terbesar dunia. Ah, Yesus tidak pernah. Kalau Yesus itu membangkitkan yang mati. Kalau tempatmu itu mematikan yang hidup. Kalau Yesus menghidupkan yang mati, kebalik. Bang Justin, Enggak lah, gak mampu kalau menghidupkan yang mati. Gak mampu. itu Yesus dalam sejarah itu tidak pernah mematikan yang hidup. Yesus menghidupkan yang mati. Kalau di tempatmu kerjanya cuma mematikan yang hidup. Perang 23 kali perang. Iya, ada merangi siapa? Hah? Yesus tidak pernah memimpin perang. Yesus sudah apa? Tuhannya baru bicara syariat. Mana ada Yesus menyebarkan berdakwah. Yesus tidak pernah berdakwah itu mengangkat pedang, nggak ada. Dia ada. Itu mengangkat pedang, membela diri, membawa pedang, iya. Membela diri ya itu kan katamu membela diri, nyatanya juga merampas kok. Buktinya sampai detik ini pun kaum kafir ini yang selalu bikin heboh gitu loh. Lu mana ada orang kamu aja masih perang-perangan tuh, Irak dengan Iran, Arab Saudi dengan Yaman. Masih perang-perangan kok, Pakistan perang. Perang dunia satu, dunia kedua orang Kristen yang buat. Perang dunia ke-1 dan kedua orang Kristen yang buat ya bang. Mana Yang salah. Yang jajah Indonesia orang Kristen, Iya, yang kan bantu perang Indonesia dunia orang satu Kristen. sudah selesai, perang dunia kedua sudah selesai. Tapi kan kalian di tanah Arab tuh masih perang-perangan itu loh bro. Iya kan orang Amerika yang dokong. propaganda kalian, kaum kalian. Itu Rusia perang sama Ukraina sama-sama Ukraina. Kristen. Iya kan baru berapa tahun? Kalian kan sudah 1400 tahun masih perang-perangan itu. Enggak ada. Itu kan Nah itu Yaman dengan Arab ratusan tahun perang. Enggak lah, damai tuh. Damai. Bodoh, awak tahu sejarah Kak. Aduh, nggak nonton berita ya. Yaman itu. Awak tak tahu sejarah Justin. Aduh. Awak tak tahu sejarah awak. Abang bodoh, dosa. punya Kakek abang itu dibunuh orang Kristen, Portugis, Inggris, Belanda, betul. Jepang. Belanda. Itu kakek. Hai, Siapa? Aduh. Awak punya kakek punya agama. Ini semua bicara yang mau diskusi siapa? Coba. iya ada apa-apa lah. Nanti saya turunkan satu-satu, nanti naik satu doang. Ya, gini loh, host. Intinya Yesus tidak pernah membunuh satu orang pun. Kalau tempat kalian kan beda, yang dibunuh banyak. Bang, dalam agama itu ajaran Tuhannya dulu. Tuhannya betul apa tidak? Tuhan Yesus itu Tuhan betul apa tidak? Itu dulu. Kalau itu sudah betul, baru kita lari ke syariatnya. Loh, Apakah Yesus dia itu Yesus Al-Masih. Masalahnya saya tanya, Yesus Al-Masih apa artinya mengusap? Loh, Masalahnya tukang pijat, tukang spa itu juga mengusap. Memangnya mereka gelarnya Al-Masih? dalam Islam itu ketuhanannya tidak betul. Makanya Islam itu menolak karena konsep ketuhanan dalam Kristen itu amburadul. Jangan bicara syariat dulu. Amburadul apa? Coba. Baru kita baca baru kita baca syariat. Itu Amburadul Tuhannya tidak ketemu yang mana? Mana? Silakan yang lain lah. Bento. Itu Tuhan atau bukan? Itu loh yang jadi pertanyaan dari dulu. Pusing aku pak dengerinnya pak. Ngomong semua soalnya. Sekarang gini, ketuhanan dalam Al-Quran seperti kalau memang kami salah, yang benar seperti apa? Dalam bahasa Arab Tuhan itu apa? Seperti Islam, Allah. Enggak, ya Allah itu Tuhan. Coba kamu katakan tiada Tuhan selain Allah, coba. La ilaha illallah. Loh, Tiada Tuhan bahasa selain Arabnya Tuhan itu Rob, kok ilah sih? Coba tiada Tuhan selain Allah. Rob itu Ya penguasa. Rabbi, ya Ilahi, banyak bang, bukan cuma Rob aja bang, dan cuma satu aja. Penguasa sama Tuhan itu sama, dianggap Tuhan. Ya Ilahi sama juga artinya ya Tuhanku. Ilah, Iya, ya sama, Wahai Tuhanku. sama kayak orang Indonesia Tuhan, ya sama sebenarnya. Artinya itu Oke, dalam bahasa Indonesia, ilah dengan Tuhan itu sama atau beda? Ilah kan Sama. artinya Tuhan bang, Rob ilah Tuhan, itu artinya macam Tuhan. ini. Dia ngomong keramaian ini, Ma'ruf ngomong, Enden ngomong.
Ini yang mau ngomong siapa saya turunkan, kalau yang ngomong dan tidak ngomong. Oh. Ini siapa yang mau juru bicara siapa? Yang mau juru bicara siapa? Sini. Hah? Ini saya mute semua dulu ya. Ketika kamu bicara yang tidak disuruh bicara, saya langsung turunkan. Sekarang yang mau ngomong siapa dulu? Saya dulu. Gantian ya. Mauruf susah diajaknya. Uriah nanti Uriah yang bicara sama Pak Duran. Uriah sampai di silakan. Apa perbedaan antara Rob sama ilah? Kalau Rob itu adalah penguasa, makna aslinya itu penguasa. Ya Robbi, wahai penguasaku, mana aslinya seperti itu. Tapi karena penguasa itu identik dengan Tuhan, maka Rob juga bisa diartikan kalau dengan Tuhan. Raja Daud di Quran kan ada Raja Sulaiman, itu penguasa bukan? Iya penguasa, tapi itu namanya Malik, raja. Kalau raja itu Malik. Iya, Macam iya Tuhan. maksudnya Tuhan itu dalam bahasa Arabnya Rob. Rob itu bisa tidak untuk raja? Tak bisa bang, tak boleh. Tak boleh karena penguasa dunia akhirat macam tu. Langit dunia itu penguasanya, itu namanya Rob. Penguasa yang sesungguhnya macam tu lah. Tak boleh. Kalau raja itu untuk manusia. Sumpama Anda punya Tuhan itu Dewa Siwa sumpama. Itu boleh Anda menyebut ya Rob kepada Dewa Siwa. Boleh. Karena penguasaku. Sedangkan kepada Presiden Jokowi Anda tidak boleh menggunakan ya Rob wahai penguasaku. Tak boleh, salah itu bahasanya. Kalau ke Jokowi itu Anda mengatakan ya Malik. Sama. Itu maknanya juga penguasa juga, tapi lafadznya itu menggunakan Malik, wahai raja, macam tu. Ya Malik, wahai raja. Sedangkan ilah itu adalah Tuhan, Siwa, Yesus. Itu masuk dalam ilah, macam tu. Tuhan yang sesungguhnya. Makanya dalam Islam, la ilaha illallah, tidak ada Tuhan yang layak disembah. Kan awak nyembah Yesus, orang Hindu nyembah Dewa Siwa macam tu. Bahasa Arabnya sembah apa? Bahasa Arabnya sembah. Bahasa sembah ia abudu. Nah, kata abudu kenapa bisa digunakan budak kepada majikan? Kenapa bisa digunakan untuk rakyat kepada rajanya? Ya itu kan cuma bahasa Arab. Bahasa bang. Kenapa bahasa, apa hubungannya bahasa itu? Ya berarti kan ternyata kata abudu, ta'abudu itu bisa digunakan antara budak kepada majikan, betul? Iya, itu kan benar. Nah ya sudah, kami juga menyembah Yesus, bukan? Kami menyembah Yesus sebagai Raja Mesias, bukan sebagai Allah Bapa. Kalian gimana sih memahami iman Kristen? Ya Allah bang. Loh, yang namanya Al-Masih itu memang raja. Masalahnya di dalam Islam itu tidak paham nubuatan Al-Masih. Al-Masih itu menurut, bentar Pak, gantian ngomongnya Pak. Sebentar Pak Mauruf ya. Silakan. Al-Masih itu, kamu tanya ke orang Yahudi dan orang Kristen dimanapun itu paham. Hamasiah itu mengemban 3 jabatan. Tuan Nabi, Tuan Imam, dan Tuan Raja. Atau 4, dan Hakim, Tuan Hakim. Masalahnya ya, kalian nggak paham Hamasiah. Sebentar Pak Mauruf, masa gini ya. Nih Pak, saya tidak sedang menyudutkan. Kalau di tempat kalian Al-Masih itu artinya pengusap, ya silahkan. Kami hanya ingin menegaskan yang menjadi jembatan yang tidak terseberangi, ada gap, adalah memahami tentang Al-Masih. Jadi ketuhanan Yesus atau ketuanannya itu merujuk kepada kemesiasannya. Jadi Yesus itu bukan Allah Bapa yang datang untuk minta disembah, tidak. Orang Kristen sampai saat ini tetap menyembah Allah Bapa sebagai Tuhan atau Rob pencipta langit dan bumi. Kami menyembah Yesus yang adalah Kristus sebagai Mesias yang dijanjikan.
Terus Nah. sang pencipta alam semesta siapa? Yesus apa Allah Bapa? Menyembah Allah Bapa adalah yang pencipta segala sesuatu, dikatakan sumber Berarti segala beda-beda dong sesuatu. pemahamannya Kristen ini. Yang satu bilang Yesus menciptakan ketika dia belum menjadi manusia, dia adalah firman-Nya Allah Bapa. Allah Bapa selalu menciptakan itu bersama-sama dengan firman-Nya, dengan sifat kalamnya. Sifat Iya, yang Bang. tidak Ini, Bang. terpisahkan. Sifat Jadi kalam. sebelum Oke. sebentar Pak, ini Pak Ma'ruf ngomong Ya. terus sih, nggak bisa diajak diskusi sih. Maksudnya jangan Enggak, ini Ma'ruf ini kalau gini Pak, kalau saya udah menjelaskan iman Kristen, aduh ini ribut banget sih. Enggak, Anda membawa-bawa Nah, saya kalau saya sedang menjelaskan iman Kristen, tolong didengarkan. kalam. Artinya Loh, sekarang saya ini ya yang gini. tidak mau dengarkan saya turunkan. Ketika saya menggunakan kata kalam, itu bukan milik Islam. Sebelum ada Islam, orang Kristen sudah dulu ada di Arab, mengenal arti kata kalam, ya. Jadi di dalam kekristenan, di dalam Alkitab, Tuhan Allah Bapa itu juga berfirman, berkalam. Paham ya? Seperti itu, Pak. Jadi Kristen Yesus punya awal, Yesus dilahirkan, Yesus itu dilahirkan, Yesus itu nama untuk manusia. Tetapi Yesus, kodrat yang sesungguhnya, kodrat yang sejati adalah dia adalah sang firman dari Allah Bapa. berarti Firman Allah Bapa. Noise banget suaranya. Hah? Kenapa? Mereka itu gimana ya cara berdiskusinya kok begitu ya? Iya, iya. Bro, lanjut bro, handle bro. Lagi ada kerjaan sedikit nih. Ini hostnya mana? Kenapa tadi mental itu? Halo Bro Duran. Bro Duran gimana kabar? Lama nggak ketemu. Halo, salam. Bang, Mana? selamat malam. Sehat-sehat. Bang, Yesus sama Bapak itu apa sih bedanya, Bang? Yesus sama bapaknya Yesus itu apa bedanya, Bang? Ya dapat dibedakan lah. Misalkan kayak gini. Kalau kamu manusia itu terdiri dari apa saja? Terdiri dari daging, Nah, ada jiwa, roh gitu. jiwa dan roh. Ya. Oh gitu. Jiwa dengan roh itu sama nggak? Ya sepaket sama badan saya, Bang. Kalau nggak ada roh mati saya. Saya nggak bilang sepaket. Dapat dibedakan nggak jiwa dan roh itu? Ya roh nggak bisa dilihat. Kalau daging bisa dilihat. Jiwa dengan roh itu dapat dibedakan atau Nggak ngerti aku, Bang. Atau maksudnya jiwa dengan roh itu gimana? enggak? Jiwa, misalkan gini lah, yang paling simpelnya, tubuh dengan jiwa itu dapat dibedakan atau Ya dapat sama? dibedakan. Jiwa itu setahuku tubuh ini nampak. Yang jiwa itu nggak nampak. Ini kan Roh cuma itu nggak nampak juga. Ini terbelakang banget sih ya. Ya, Jadi abang gini, jelaskan aja lah. Aku bertanya kok abang bertanya lagi sama aku. Abang jelaskan aja lah. jelasin. Jadi Jelaskan aja. Orang bertanya kok malah ditanya balik. astaga, ya ini untuk membrainstorming kamu. Siapa tahu kamu Nggak usah di brainstorming. Abang menjelaskan aja Tuhan itu Bapak itu Yesus. Diam dulu ya. Roh itu tuh di atas posisinya. Yesus ini manusia biasa, makan, minum, haus. Kalau Bapak itu nggak perlu makan, minum. Bapak itu sang pencipta. Kan gitu, tinggal jelaskan gampang. Kamu mau dengar penjelasan orang nggak? Ya Jadi makanya abang jelasin, jangan aku pula yang jelasin. kok ngamuk-ngamuk sih, kejang-kejang Bukan nanya. ngamuk-ngamuk, aku bertanya sama abang. Abang harusnya menjawab. Ini kan Bapak ruang itu- dialog, bukan ruang bertanya, Abdul. Bapak itu di atas, Bapak itu Tuhannya Yesus. Karena Yesus berkata, inilah hidup yang kekal itu, bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Tuhan yang benar dan aku adalah Ini utusan. kemana-mana ya, Kata diskusi Yesus seperti pakai itu. Abang ini, jawabnya kayak gitu seharusnya. Ini kok ngajarin orang? Ya Nggak bisa- makanya abang jelaskan, aku bertanya kan gitu, abang yang jelaskan. Ya, dengar Kata dulu. Yesus itu Bapak itu lebih besar daripada aku, kata Yesus gitu. Penjengkoren, dengar.
Biar aku jelasin, kamu diam dulu, mute dulu ya. Jadi Bapa dengan Yesus itu kan punya dua kodrat, yaitu manusia dan firman. Nah tadi kamu udah bilang tubuh, jiwa, rohmu itu satu paket, ya, satu paket. Di situ artinya kesatuan. Di situ nggak bisa dipisahkan satu dengan yang lain. Kamu dipisahkan dari rohmu nggak ada kehidupan, dipisahkan dari jiwamu kamu agak sedeng-sedeng nanti, ya. Nah jadi Bapa dengan Yesus, dengan firman itu dapat dibedakan tapi tidak dapat dipisahkan. Harus ada kesejajaran satu dengan yang lain. Itulah yang dimaksud dengan perbedaan. Makanya rumusan kami itu dapat dibedakan tapi tidak dapat dipisahkan, begitu. Silakan. Ini lagi. Tapi kata Yesus, Bang, Bapak itu lebih besar daripada aku, yang utusan Ya, juga lebih besar dalam daripada aku. kodrat kemanusiaannya memang Bapak lebih besar padaku, ya. Gitu. Oh, jadi Tapi sebagai sang firman, sebagai kalam, dia sejajar dengan Bapa. Kalau kalian bagaimana kalau menurutmu kalam nafsi itu makhluk atau ini ghairul makhluk? bukan kata Yesus kan apa namanya? Kata Yesus kan, Bang, gini, Bang, sebentar. Kata Yesus kan, Bang, gini, aku diutus kepada bukan apa tadi itu ya. Bapak lebih besar daripada aku. Aku akan pergi ke Bapakku dan Bapakmu, Allahku dan Allahmu. Berarti Yesus ini punya Allah, Bang. Pertanyaan kamu, kalam nafsi itu diciptakan atau tidak diciptakan? Gitu tadi aku kan sudah menjawab soal itu. Sekarang aku balik biar fair gitu. Nggak tahu aku, Bang. Diciptakan kalam itu apa sih, Bang? Kalam nggak Aku tahu. nih orang awam. Aku nih bertanya sama Abang. Aku orang awam, Bang. Aku nih bertanya sama Abang. Kan kata Yesus, Bang, aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapakmu, Allahku dan Allahmu. Berarti Yesus ini punya Tuhan dong, Bang. Klasik. Sebagai seorang manusia, tentu dia memiliki sang pencipta, sang kholik. Nah, sebagaimana Allah waktu dia juga bersumpah kepada Tuhannya, Tuhan langit, Allah punya Tuhan juga di dalam surat. Aku bersumpah kepada Tuhan. Oh, berarti Yesus ini punya Tuhan, Bang. Bertuhan dia, Bang. Sebagai Berarti seorang manusia, sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu juga memiliki Tuhan. Oh, gitu. Tuhan. Yesus ini punya Tuhan. Namanya Bapa. Sebagai Yang seorang menciptakan- manusia, dalam konteks Enggak, maksudnya Yesus ini manusia atau Tuhan, Bang? Abang ini yang benar-benar lah. Ya, sama dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala kan, untuk membedakan dengan Dajjal hanya bedanya di matanya, ya kan? Jadi Allah, Bukan maksudku Yesus ini Tuhan atau manusia, Bang, ini yang jelas-jelas gitu. kamu tahu arti Tuhan apa? Oh, nggak tahu, Bang. Tuhan itu aku tanya sama anakku dulu ya. Aku tanya sama anakku dulu, Bang. Tuhan itu artinya penguasa. Nah, Tuhan itu apa? Coba nak jelaskan Tuhan itu apa ya? Tanya Jangan dulu. anakmu sama sama kamu gitu. Oh, Tuhan itu kata anakku pencipta langit dan bumi, Bang, setauku. Coba aku tanya KBBI dulu ya. Itu pencipta itu bahasa Arabnya kholik, bukan Rob. Coba aku tanya KBBI dulu, Bang, karena kan bahasa Indonesia kan, Bang. Bapaknya aja Sebentar, aku tanya KBBI. Aku kan tanyanya ke KBBI lah, Bang. Itu Tuhan itu bahasa Indonesia atau bahasa Arab, Bang? Tuhan itu bahasa Sangsekerta yang artinya Nah, coba makanya itu bahasanya sekarang ini bahasanya bahasa apa? Bahasa Indonesia atau bahasa Sangsekerta? Tuhan itu kan bahasa Sangsekerta. Tidak, kalau yang kita pakai sehari-hari ini itu Iya, Tuhan itu Tuhan bahasa itu Indonesia atau bahasa Sangsekerta? Bahasa Sangsekerta yang diserap dimiliki dalam bahasa Indonesia yang artinya penguasa. Begitu. Seperti Rob Yusuf di dalam Quran kan ada Rob Yusuf. Sebentar, Bang. Berarti Tuhan itu bahasa Sangsekerta yang diserap ke bahasa Indonesia. Jadi kita pakainya bahasa Indonesia sekarang ya. Aku tanya dulu sama KBBI. Ya, tanya. Ya dulu KBBI ya. Coba dulu, nanti salah-salah kita. Nanti jangan lupa lihat kata kami di situ ya. Kata kami di situ jamak. Kata ganti orang ketiga. Tuhan itu dari kata KBBI, Tuhan. kita pakai KBBI ya.
Kata kami juga harus KBBI, nggak boleh pakai pengertian kalian. Tuhan itu sesuatu yang diyakini, yang dipuja, yang disembah, Bang. Berarti Yesus ini yang disembah ya, Bang? Kamu yakin nggak sama Muhammad? Yakin nggak? Kok aku tanya bahasa Indonesia kok jadinya Nabi Kamu Muhammad? yakin nggak sama Muhammad? Enggak, sesuatu yang diyakini, yang disembah. Yang Nabi Muhammad nggak pernah disembah orang, Bang. Ini dipuja. Kalian memuja ini nggak? Memuja, tapi salut aja istilahnya, itu bukan menuhankan. Berarti kalian juga Yang menganggap bukannya disembah, berarti Yesus ini disembah atau enggak? Makanya aku tanya. Loh, sembah itu pengertiannya apa dulu? Aku tanya lagi KBBI, kalau Abang mau tanya. Aku nggak ngerti. Bagusnya KBBI aja kita, Bang. Aku tanya dulu ya. Parah kali. Sembah. Kita jangan anu lah, Bang, dari berdasarkan KBBI aja deh. Karena kita teratur, jangan hanya ini kan terbatas. Kayak kata kami, coba kata kami. Apa? Dituhankan, Bang. Ada. Gimana lagi tuh? Berarti enggak, maksudnya Yesus ini disembah atau enggak, Bang? Aku nih bingung nih. Pastilah. Itu artinya menghormati dengan hikmat. Kamu menghormati Muhammad enggak? Oh, jadi Yesus ini sama dengan Nabi Muhammad gitu ya, level aja gitu ya. Kamu kan kalau kami kan bukan menuhankan Nabi Muhammad, kami kan menghormati, menganggap beliau sebagai nabi aja gitu. Jadi Yesus ini sepangkat dengan Nabi Muhammad, ya sudah berarti sama. Karena kata Yesus itu dia sebagai utusan aja cuman. Berarti benar lah, Bang. Lihat tuh di Kamus Besar Bahasa Indonesia. Menghormati kan dengan penuh hikmat. Iya, berarti bukan menuhankan, bukan menyembah ya. Apa itu? Kan menyembah dah. Yesus ini disembah atau diapain, Bang? Aku sakit kepala aku, Bang. Harus menyembah dong. Kalau gitu kamu kan maunya pakai ini. Mbak, gini. Yesus ini setara dengan bapaknya, Bang, posisinya, Bang. Ya berarti kamu menyembah dong, menyembah. Bukan gini, kalau Nabi Muhammad kan nggak setara dengan Tuhannya. Pusing aku, Bang. Oh, lari sih dari KBBI. Tadi kamu katanya mengharuskan pakai KBBI. Iya, betul. Gini. Aku jadi bingung. Aku mau pastikannya. Menyembah. Jadi kamu juga menyembah dong. Bukan, aku mau tanya. Kayaknya menghormati. Wah. Bukan, aku mau tanya biar pasti deh, daripada muter-muter. Antara Yesus sama Bapak ini sederajat nggak? Hah? Antara Yesus sama Bapaknya Yesus itu sederajat nggak? Sama besar nggak? Sama kuasanya nggak? Kalam nafsi dengan zat Allah. Astagfirullah, aku mau bertanya, antara Yesus sama Bapaknya itu sederajat atau enggak? Firman itu sederajat dengan Bapa, kalam nafsi itu sederajat. Menurutmu berarti sederajat enggak dengan jangan itu. Berarti Yesus sederajat dengan Bapa, Roh Kudus sederajat juga enggak? Takut ditanya balik, takut tanya. Kalau takut, aku cuma ingin memastikan ini, berarti Yesus sederajat dengan Bapa, Roh Kudus sederajat dengan Bapa. Berarti antara tiga ini sederajat semuanya, sama-sama powernya gitu. Gedein gue masih. Benar kan, Bang? Berarti antara tiga orang ini, antara tiga Tuhan ini sederajat posisinya gitu. Itu aja sih sebenarnya. Ya udahlah, Bang, kalau gitu. 21 Tuhan itu sederajat dengan zat Allah. Sudah. Oke, sekarang gini, saya mau tanya. Anda bicara tentang sederajat sama nggak sederajat, ya? Orang Muslim sujud kepada batu hitam. Orang Muslim sujud kepada Allah. Allah sama batu hitam sederajat gak? Tar. Si Wawan mana Wawan nih? Siap. Gedein layar gue. Siap. Bang, kata Yesus, Tuhan itu dia tidak serupa dengan makhluknya. Gimana dengan Tuhan kami?
Kenapa Jadi abang mau tanyain Anda dengan batu bersujud? hitam. Kenapa Anda bersujud kepada batu hitam? Gini, kan Yesus itu kan pernah bersujud juga. Kenapa dia bersujud ke tanah, Oke. bang? Anda lihat ya. Itu Siapa yang jawabannya. bersujud kepada batu hitam? Itu jawabannya, bang. Yesus kan bersujud juga ke tanah, bang. Kenapa Yesus bersujud ke tanah? Tuhannya emangnya tanah. Gua nggak bisa yang ini. Nggak bisa digede. Oke. Bulu Bukan marah. itu jawab. Bulukul Tuhan marah itu tidak bisa 764. dilihat. Bulukul marah Kiblat itu arah 764. arah. Bulukul Ka'bah marah itu arah 764 kiblat. dikatakan Ibnu Abbas bersujud kepada batu hitam. Bulukul maram nomor hadisnya 764. Saya bacain ya. Dari Ibnu Abbas bahwa ia pernah mencium Hajar Aswad dan bersujud kepadanya di atasnya. Batu hitam sama Allah sama-sama disujudin. Bang, kata Yesus, rupanya tidak bisa Dari ini 1791, dari ini 1791 dikatakan juga Ibnu Abbas bersujud di atas batu hitam. Berarti gila dia berarti kalau benar katakan Ibnu Abbas benar berarti. Kenapa Ibnu Abbas bersujud kepada Ya, mana batu tahu hitam? aku, kau tanyalah sama dia, abang tanyalah sama dia, mana tahu aku, kami mana ada yang mau menyembah Ka'bah. Tanyalah sama dia. Anda Yang tidak jelas itu berkata- kata Yesus, bang, Tuhan itu tidak bisa dilihat, rupanya tidak bisa kamu dengar, suaranya tidak bisa kamu dengar, sama dengan Al-Quran. Laika Allah Anda bisa kami dilihat, sayun. Tidak ada Saya yang bilang. serupa dengan Tuhan. Kok abang Allah samakan Anda dengan punya batu? Kan lucu. Allah Anda punya betis. Al-Kalam ayat 42. Buka. Sama bang, kata Yesus, Tuhan itu tidak bisa dilihat, suaranya tidak bisa kamu dengar. Di dalam Al-Quran pun dikatakan, Allah Anda bisa dilihat. kau tidak salah. Tuhan itu tidak serupa Allah dengan makhluknya. Anda Sudah kan itu aja punya titiknya. betis. Allah Anda punya betis. Allah Anda punya betis. Orang Al-Kalam 42. Allah mau betisnya tuh nggak sama dengan makhluknya, gitu. Itu sudah itu aja sih titiknya. Kalau ada Iya, digambarkan tapi dia bisa betis dilihat. lah, Tapi dia betisnya bisa itu dilihat, tidak kan? sama dengan betis makhluk. Bisa dilihat. kan? Rupanya tidak sama Bisa dengan dilihat, makhluk. kan? Kata Yesus Betisnya kan bisa kayak dilihat, gitu. Abang nggak percaya sih kata Yesus. Betisnya bisa dilihat ya. Betisnya bisa dilihat abang. Nggak bisa, tidak bisa dilihat. Suaranya tidak bisa didengar. Kalau nggak Rupanya bisa, tidak bisa kamu lihat. Kalau nggak bisa, berarti Anda mau mengatakan Allah Anda bohong. Allah Anda bilang ketika betis disingkap, maka orang mukmin bersujud. Itu Berarti Allah kapan, Anda Bang? bohong. Itu kapan? Surah 68 ayat 42. Ya kejadiannya Surah 68 kapan ayat itu? 42. Kejadiannya kapan? Di dunia kah atau di akhirat? Anda kira kejadiannya kapan? Anda kira kejadiannya kapan? Nggak tahu aku, bang, abang lah yang bawa dalilnya kan. Nah. Kalau aku bilang aku bawa dalilnya, kata Yesus, Oke. Tuhan itu tidak bisa dilihat, Oke. suaranya tidak bisa kamu dengar, Tetapi Allah Anda bisa rupanya tidak dilihat. bisa kamu. Tapi abang samakan manusia, Tetapi Tuhan Allah abang Anda dengan bisa manusia dilihat. kan lucu. Allah Anda bisa dilihat. Surah 68 ayat 42. Allah Anda Di bisa mana? dilihat. Mana? 68 42. Al-Kalam Di mana? Di dunia kah? Di akhirat kah? Atau di surga kah? Silakan Anda cari tahu di mana. Oh ya udah, Berarti kalau tidak tahu. tauku yang tauku di surga nanti bisa, kata Yesus. Yesus pun bisa. Yesus pun Oh. nanti bilang bisa, kata Yesus. Tapi Di mana di dikatakan dunia, bisa dilihat? Nabi Musa pun Di mana pada saat dikatakan menerima bisa firman dilihat? itu nggak bisa dilihat, kata Nabi Musa. Itu Nabi Musa melihat, cuman Tuhan abang katanya bisa disalib kan gitu. Aku minta maaf ya, aku nggak tahu. Tuhan Anda dikatakan tidak berongga dan padat. Allahu As-Samad. Al-Ikhlas ayat 2. Baca tafsirnya Ibnu Katsir. Oh. Allah Anda itu tidak berongga tetapi padat. Tidak berongga dan padat. Oh. Kalau Macam mana padat katanya? tidak dilihat ya. Rupanya macam mana? Ya. Rupanya itu rambutnya keriting, kakinya bengkok. Yang beda cuma mata doang sama Dajjal. Oh gitu. Mau hadisnya? Hadisnya mau Iya, hadisnya iya, nggak? iya, Saya kasih iya, nih hadisnya. Berarti Tuhannya Yesus kan mengatakan tidak bisa dilihat, rupanya tidak bisa didengar. Berarti rupanya bisa dilihat ya bang ya gitu. Tuhannya Allah Yesus kan Anda, sama dengan Allah Tuhannya Anda. kami bang. Allah Anda bisa dilihat. Allah Anda bisa dilihat. Bang, Tuhannya Yesus kan sama dengan Tuhannya kami bang. El Gibor, Maha Perkasa, Tuhan kami juga Ya, Maha bilang, Perkasa sama bang. Siapa yang bilang Maha Perkasa? Tuhan Anda tidak bisa. Tuhan abang kan El Gibor. Sama Anda dengan tahu Tuhan nggak? kami, Tuhan kata Anda- Yesus itu bang. Aku nggak Anda tahu, mau mungkin tahu nggak? versi abang, mungkin Anda versinya mau tahu abang nggak? Tuhan Anda mungkin tidak berbeda bisa gitu. apa-apa. Karena versinya abang setahu saya Tuhannya itu mati ya
Oke, Tuh Tuhan hanya Anda tidak tahu dia siapa yang berjihad. berbatin, Adel. Oke. Coba Anda sebutkan kepada saya kenapa Tuhan Anda tidak tahu orang yang berjihad. Botol orang itu. Kalau botol susah diajak ini. Enggak, powernya sama atau enggak di antara ketiga ini. Karena Yesus juga nggak tahu berkata, apa dia lebih mencintai iman Kristen daripada iman dia. Dia tahu kalau iman dia itu sampah. bukan kata Yesus bang gini, kata Yesus itu, Oke, aku akan surah pergi ke At-Taubah ayat Bapakku dan 16. Bapakmu Surah Allahku. At-Taubah ayat 16. Surah At-Taubah ayat 16 dikatakan Allah tidak tahu. Ya, malam semua. Suara gua kedengeran gak sih? Malam. Suara Anda kedengaran. Suara saya kedengaran nggak? Kedengeran. Dengar semua, kedengar semua. Lanjut. Enggak, si Adel tadi makna kata Tuhan sama Allah dia belum bisa bedakan. Dia hanya berpolemik aja.